Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang pertama ini. Insya Allah kita akan mencoba untuk mempelajari atau untuk mempersiapkan TOEFL ya, atau singkatan dari Test of Arabic as a Foreign Language, atau kalau mahasiswa biasanya mengenal dengan TOEFL. Nah, dalam bahasa Arab itu dikenal dengan TOEFL. Dan di Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tes TOEFL ini menjadi salah satu syarat untuk mahasiswa yang akan sidang akhir, sehingga diperlukan untuk pendalaman juga persiapan di dalam mengikuti TOEFL ini. Nah, apa itu TOEFL? Nah, TOEFL adalah singkatan dari Test of Arabic as a Foreign Language, atau penamaan ini diilhami oleh TOEFL ya, dalam yang bahasa Inggris, berbahasa Inggris, yang memang telah terlebih dahulu eksis ya, karena yang bahasa Inggris itu terlebih dahulu ada, kemudian yang bahasa Arab pun untuk mengukur kemampuan mahasiswa berbahasa itu ada TOEFL disebutnya. Pengembangan ini memang dimaksudkan agar TOEFL lebih mudah diucapkan dan lebih cepat dikenal oleh banyak orang meskipun terkesan mirip dengan TOEFL. Nah, di setiap kampus itu berbeda-beda ya. Ada di kampus UIN yang lain disebutnya IKLA, ada juga di kampus yang lain itu namanya juga berbeda gitu ya. Tapi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggunakan TOEFL. Kemudian apa saja? Nah, ini yang perlu kita pahami, apa saja yang akan diteskan di dalam TOEFL ini. Nah, ada 3 aspek yang akan diujikan di dalam tes TOEFL ini. Yang pertama yaitu fahmul masmu. Nah, fahmul masmu atau listening di dalam bahasa Inggris ya, listening dalam bahasa Inggris, atau tes dalam mendengarkan bahasa Arab. Nah, ini terdiri sekitar 50 soal. Jadi kurang lebih nanti dalam soal TOEFL itu ada sekitar 120 soal atau lebih ya gitu. Dan Fahmul Masmu ini sekitar 50 soal. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas apa saja sih dari 50 soal itu bagian-bagiannya atau item-item daripada soal itu. Yang pertama yaitu tes kemampuan memahami makna. Memahami makna atau mufrodat, kemudian definisi-definisi pengertian gitu. Kemudian penelaran logis atau kesimpulan dari sebuah pernyataan. Misalkan ada pernyataan berbahasa Arab. Nah, kesimpulan daripada yang diucapkan oleh orang Arab ini apa kira-kira? Nah, gitu. Nah, itu item yang pertama. Jadi item yang pertama mencoba untuk memahami makna, pengertian, penalaran logis serta menyimpulkan sebuah ungkapan yang atau sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh orang Arab. Ini sekitar 20 soal ya. 20 item, 20 soal. Kemudian juga ada kemampuan memahami maksud atau topik ya. Jadi ada sebuah paragraf atau pernyataan dari orang Arab, kemudian ditanyakan apa topik yang dibicarakan atau yang sedang dibicarakan oleh orang Arab tersebut. Kemudian juga kesimpulan. Nah, apa simpulan dari yang diucapkan atau yang diungkapkan oleh orang Arab tersebut? Kemudian juga ada makna tersirat, ya.
Kemudian juga ada dari dialog singkat, ya, berupa dialog begitu. Misalkan ada 2 orang dialog, misalkan dialog antara dokter dan pasiennya. Nah, misalkan temanya apa? Kemudian kesimpulan yang sedang dibicarakan itu tentang apa? Sama begitu. Nah, itu yang kedua, memahami maksud, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan memahami maksud topik penanganan logis. Oh, ini sama ya. Oh, saya ke ini tercopy, saya mohon maaf. Kemudian yang D, waktu yang dialokasikan sekitar 30 sampai 35 menit atau sampai bunyi kaset berakhir. Jadi selama istimak, ya, Fahmul Masmu ini akan terus berlangsung. Setiap soal ada orang Arab yang berbicara atau ada suara orang yang berbicara bahasa Arab gitu. Sekitar alokasinya sekitar 30 sampai 35 menit. Jadi memang alokasi waktu ini dimaksudkan agar kita bisa mengukur setiap soal yang akan dijawab ini berapa menit begitu. Saya buat alokasi waktu sekitar 30 sampai 30 menit supaya nanti ketika kita berlatih dalam atau mengerjakan soal TOEFL itu bisa dialokasikan beberapa waktunya per soal begitu. Jadi sekitar 30 sampai 35 menit. Sehingga dibutuhkan memang di sini kejelian, kemudian juga kecepatan gitu, sehingga memang dalam persiapan TOEFL ini saya tidak akan membahas tentang teori-teori tentang bahasa, ya, baik itu nahu, sorof, oke lah kita kesampingkan dulu. Yang terpenting adalah nanti bagaimana kita menjawab soal-soal atau tipe-tipe soal yang ada di dalam TOEFL ini. Sehingga kita nanti ketika bertemu dengan soal seperti ini, oh jawabannya seperti ini. Ketika kita ada soal yang begini, jawabannya, trik-triknya bagaimana, gitu. Nanti kita akan coba untuk pelajari. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa soal-soal istimewa itu hanya sekali dibacakan atau sama sekali tidak ada pengulangan, ya, tidak ada pengulangannya. Jadi hanya ada 1 kali. Disinilah tadi saya katakan diperlukan kejelian, kemudian juga pendengaran secara seksama agar apa yang diungkapkan dalam istimewa ini benar-benar tertangkap gitu. Nah, yang kedua adalah ada fahmut tarokib wal ibarat. Jadi ada fahmut tarokib wal ibarat. Dengan kata lain di sini ada kemampuan untuk memahami tarkib atau grammar, ya, grammar di dalam bahasa Arab, atau juga susunan kata, ya, susunan kata, posisinya, kemudian juga susunan kata tersebut disebut dengan apa begitu, kemudian dibacanya seperti apa. Ini di bahasa Arab, ya. Karena di bahasa Arab itu terdapat nahu dan sorof untuk memahami ilmu, untuk memahami bagaimana cara membacanya dan bagaimana perubahan-perubahannya, maka di sini dibutuhkan kita pemahaman tentang secara umum tentang tarkib dan ibarat. Nah, di sini nanti insya Allah kalau untuk fahmut tarokib ada beberapa hal selain daripada trik untuk menjawab, juga nanti ada sedikit teori secara umum. Teori secara umum itu teori tentang nahu baik maupun sorof, sehingga nanti ketika kita mencoba untuk mengerjakan soal itu tidak kebingungan dalam menjawabnya. Jadi pokok-pokoknya saja kita coba untuk pelajari. Nah, apa saja item daripada ataupun isi daripada fahmut tarokib ini? Bagian ini terdiri dari 40 soal. Kalau tadi 50, fahmul masmu, sekarang fahmut tarokib dan ibarat sekitar 40 soal. Yang pertama meliputi
melengkapi kalimat dengan ungkapan atau struktur baku. Jumlah soal untuk bagian ini sekitar 20 item. Itu melengkapi kalimat. Biasanya di dalam soal fahmu tarokib wal ibarat itu ada kalimat yang dikosongkan. Ada misalkan ada satu paragraf, kemudian ada yang dikosongkan atau ada sebuah ungkapan, kemudian dikosongkan. Nah itu jawabannya seperti apa? Dan tentunya nanti disesuaikan dengan kaidah yang berlaku atau kaidah yang benar begitu, ya. Itu. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami dan menganalisis penggunaan kata, ungkapan, dan atau struktur yang salah dalam sebuah kalimat. Jumlah soal untuk bagian ini sebanyak 20 item. Nah, untuk bagian yang kedua ini biasanya ada sebuah kalimat kemudian digarisbawahi. Nah, kalimat ini kedudukannya sebagai apa gitu. Dibacanya apakah nanti dibaca doma, dibaca kasroh, dibaca fathah gitu. Kemudian juga mu'annas mudzakarnya apakah betul atau salah. Nah, nanti kita coba untuk mempelajarinya. Ya, kemudian juga misalkan ada ini lawan kata dan juga persamaannya, sinonim dan antonimnya biasanya. Biasanya ada soal seperti itu. Nah, waktunya sekitar 30 menit. Ya, sekitar 30 menit. Jadi 40 soal, 30 menit, jadi sekitar kurang dari 1 menit harus sigap menjawab soal tarokib ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fahmul mufradat wan nas al-maktub wa al-qawaid. Sebetulnya masih berhubungan ya. Yang ketiga ini adalah pemahaman tentang mufradat juga pemahaman tentang teks. Jadi yang kedua dan ketiga ini sebetulnya saling berhubungan karena untuk soal tipe yang kedua yaitu fahmul qawaid atau fahmul tarokib dan juga yang ketiga fahmul mufradat dan qiraah itu membutuhkan pemahaman terhadap teks. Jadi kedua-duanya teksnya ada begitu. Tinggal kita bagaimana memahami teks tersebut. Yang pertama dari soal ini untuk yang pertama kemampuan taraduf atau sinonim. Oh mohon maaf yang tadi yang persamaan itu di fahmul mufradat. Jadi kemampuan memahami taraduf. Taraduf ini sinonim dalam bahasa Indonesia ataupun at-tadad, ad-dad ya itu ad-dad itu artinya lawan kata atau antonimnya. Yang berdekatan makna suatu yang digarisbawahi biasanya digarisbawahi. Lawan kata dari yang digarisbawahi adalah nah seperti itu soalnya. Ya. Tapi dengan bahasa tentunya dengan berbahasa Arab gitu. Lawan kata dari kalimat tersebut adalah gitu yang digarisbawahi biasanya begitu. Nah itu ya kemampuan mufradat atau kosakata juga kemampuan qiraah membacanya. Ini sekitar 20 soal. Kemudian yang kedua kemampuan memahami isi topik makna tersirat dalam beberapa paragraf wacana. Kemudian jumlah soalnya kita 20. Nah, yang ini untuk memahami topik, kalau yang tadi soal istima itu dari kita mendengarkan orang Arab berbicara, kemudian kita tentukan topiknya. Kalau fahmul makru atau fahmul mufrodat wanas itu teksnya sudah ada, kita tinggal mengambil apa sih topik yang tepat untuk teks ini. Apa sih isi daripada teks ini? Kemudian apa juga kesimpulan dari teks ini? Nah, gitu. Kalau tadi yang istima itu tidak ada teksnya karena kita mengetahui apa topik, apa isi, kemudian apa simpulan itu dari mendengarkan. Kalau yang ini kita tahu dari teksnya. Jadi nanti teksnya muncul di layar begitu. Kita tinggal mengambil apa isi topik, kemudian juga kesimpulannya. Kemudian untuk kemampuan yang ketiga adalah kemampuan memahami penggunaan kedudukan i'rab, derivasi, bentuk kata dan istilah-istilah nahwu shorof.
Nah, makanya kata saya tadi ini saling berhubungan ya, mufradat dan kawaid dan makru ini. Karena pemahaman membaca tentu berkaitan dengan pemahaman kawaid, pemahaman kaidah yang berbahasa Arab itu. Nah, kemudian bagaimana sistem peskorannya? Tentunya nanti ketika antum semua tes soal TOEFL itu biasanya muncul skornya, ya muncul skornya. Semua jawaban dicocokkan dengan kuncinya. Kemudian jawaban salah tidak dikenakan penalti atau pengurangan. Jadi dalam TOEFL ini tidak ada pengurangan nilai ya. Walaupun salah itu tidak mengurangi nilai. Sehingga sebisa mungkin dalam menjawab TOEFL ini diusahakan semuanya harus terisi. Ya. Bisa tidak bisa kita upayakan untuk terisi. Kemudian jumlah jawaban yang benar dikonversi dengan tabel scoring yang diadaptasi dari sistem penilaian TOEFL. Kemudian konversi ini menghasilkan skor mentah. Rumusan konversi adalah nilai benar yang diperoleh ditambah 20 untuk bagian 1, 30 bagian 2, dan 10 untuk bagian 3. Coba lihat ya. Nah, ini contoh penghitungan skor TOEFL. Mahasiswa A memperoleh skor jawaban benar sebagai berikut. Ya. Bagian 1 mendengar sama dengan 40, dikonversi dengan tabel sama dengan 60. Bagian kedua struktur ya atau tadi kawaid itu 35 yang betulnya. Kemudian konversi dengan tabel di atas 65. Kemudian bagian kedua membaca dikonversikan 45, dikonversikan tabel 55. Maka ketika dijumlahkan yang nilai ini setelah dikonversi ya yang sebelumnya, nah ini konversinya seperti ini. Konversinya seperti ini, kemudian yang betulnya ini ya. Nah, maka jumlahnya 60 ditambah 65 ditambah 5 sama dengan 180. Nah, ini jumlah mentahnya. 180 ini dikalikan 10 kemudian dibagi 3. Kenapa dikalikan 10? Dikalikan 10 ini untuk menghasilkan nilai yang genap kemudian dibagikan 3 itu karena 3 komponen ini mendengar, struktur, dan membacanya. Sehingga dibagi 3. Jadi skor akhirnya adalah 600. Nah, maka nilai TOEFL-nya ya 600. 600. Ini soal yang benarnya seperti ini. 40 tambah 45, 85 tambah 35, 90, 8, 9, 11, 120 soal. Jika Anda menjawab 120 soal benar, itu berarti 600. Skor akhirnya 600. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, misalkan, nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecil daripada TOEFL ini 210. Dan nilai tertingginya adalah 700. Ya, 700. Jadi kalian menjawab salah, itu sudah mendapat nilainya sudah 210 jika salah begitu. Kemudian jika benar semua itu 700. Dan itu memang nilai yang sangat fantastis 700 ya. Jangankan 700 untuk mencapai nilai 500 biasanya kalau untuk beasiswa itu membutuhkan skor minimal 500. Ya, TOEFL maupun TOEFL biasa mensyaratkannya begitu, 500. Nah, itu pun luar biasa susahnya gitu. Sehingga untuk mencapai nilai ini kampus memberikan sebuah solusi agar adanya persiapan sebelum melaksanakan TOEFL ini. Baik, itu cara penghitungannya. Nah, ini grade-nya ya, grade skor Anda ketika melaksanakan tes TOEFL. 210 sampai 300 kompetensinya sangat rendah, berarti kompetensi berbahasa Arabnya itu rendah. Kemudian 301 sampai 400 kompetensinya itu rendah.
Kemudian yang 400 sampai 450 itu kompetensinya cukup. Dan 451 sampai 500 kompetensinya baik. Nah, ini kenapa disyaratkan 500 minimal itu karena ketika 500 yang ini selanjutnya kompetensi sangat baik 501 sampai 600 itu predikatnya adalah kompetensinya sangat baik. Kemudian 601 sampai 700 kompetensinya istimewa. Nah, itu ya, itu skor penilaian dari TOEFL. Jadi ada 6 grade, 6 grade untuk menentukan apakah Anda ada di level sangat rendah atau di level yang rendah, cukup, baik, sangat baik, atau istimewa. Nah, bahasa Arab ala TOEFL, bahasa Arab yang seperti apa yang digunakan dalam tes TOEFL ini? Bahasa Arab ala TOEFL ada pada dasarnya sama dengan bahasa Arab pada umumnya. Jadi bahasa Arab yang fushah ya. Bahasa Arab itu terbagi dua, ada bahasa Arab yang fushah dan bahasa Arab yang amiyah. Kalau bahasa Arab yang fushah itu yang kita pelajari di Indonesia, bahasa yang seperti Al-Quran, bahasa hadis, itu bahasa Arab fushah. Bahasa Arab resmi yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab kebahasaannya. Ada yang kedua, bahasa Arab yang amiyah. Bahasa Arab amiyah ini biasanya digunakan oleh orang-orang Arab asli dalam berkomunikasi sehari-hari. Jadi komunikasi mereka biasanya tidak menggunakan bahasa Arab yang fusha atau yang sesuai dengan kaidah, kecuali dalam konteks-konteks misalkan dalam sebuah upacara, dalam rapat dan lain sebagainya. Orang Arab itu menggunakan bahasa Arab fusha. Nah, tapi kalau sehari-hari biasanya ngomong dengan keluarga, ngomong dengan bertransaksi jual beli di pasar-pasar itu biasa menggunakan bahasa Arab amiyah disebutnya. Dan bahasa Arab amiyah itu berbeda antara misalkan amiyah di Saudi dengan amiyah di Mesir itu berbeda. Amiyah di Sudan berbeda dengan amiyah di Yaman. Jadi di kalangan Arab sendiri bahasa Arab amiyah itu juga berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, bahasa amiyah ini bahasa yang tidak resmi atau digunakan sehari-hari lah. Di negeri kita pun banyak ya bahasa yang tidak resmi di luar dari bahasa daerah. Kalau kita punya bahasa daerah, kalau orang Arab punya bahasa amiyahnya. Kemudian juga di kita juga seringkali ada bahasa yang tidak resmi atau bahasa-bahasa gaul lah istilahnya ya. Sama juga di Arab seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang berbeda adalah tingkat kesukarannya. Nah, karena yang diteskan dalam TOEFL ini adalah mengukur kemampuan bahasa Arab biasanya agak sedikit lebih tinggi dibanding dengan bahasa Arab sehari-hari. Kalau bahasa Arab sehari-hari kan kita belajar kaifahaluk, misalkan min aina anta itu kan bahasa Arab yang rendah yang grade-nya masih di bawah. Kalau untuk TOEFL itu agak sedikit naik, nah, sehingga perlu di sini pendalaman. Cakupan bahasanya juga lebih luas dan variasi. Biasanya isinya tentang sejarah, kemudian juga sejarah-sejarah Islam, kemudian juga ada tentang selain kebahasaan ya, tentunya selain kebahasaan, sejarah, kemudian hukum, biasanya ada dicantumkan di situ di dalam soal-soal TOEFL. Tentunya itu hanya teksnya saja, gitu. Teks tentang keislaman, tentang sejarah, tentang namanya fikih dan sebagainya. Bahasa Arab TOEFL menuntut penguasaan mufradat sebanyak-banyaknya dan wawasan bacaan seluas-luasnya. Nah, ini memang yang menjadi PR kita dalam TOEFL ini, tentunya kita harus menguasai mufradat yang sangat banyak atau kosakata yang sangat banyak. Sebab ketika kita kekurangan mufradat, kosakata, maka akan kewalahan dalam memahami atau mengerjakan TOEFL. Sebab seringkali bahasa-bahasanya itu sedikit tadi dikatakan sedikit agak lebih tinggi tingkatannya. Sehingga memang mahasiswa harus dituntut untuk banyak menguasai mufradat-mufradat. Nanti kita coba untuk berlatih, jadi nanti insya Allah setiap pertemuan kita akan coba untuk bahas soal, kemudian kita bahas soal, beberapa soal, kemudian kita cari triknya, caranya dari setiap soal tersebut.
Nah, simpulannya bahwa TOEFL merupakan salah satu media untuk mendalami dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi bahasa Arab bagi kita. Nah, intinya TOEFL ini adalah untuk mengukur sejauh mana mahasiswa UIN ini mampu menguasai bahasa Arab, ya, menguasai bahasa Arab. Dan di fakultas memang berbeda-beda kebijakan ya tentang TOEFL ini. Tentunya sesungguhnya TOEFL ini menjadi sebuah tolak ukur mahasiswa ini mampu menguasai bahasa Arab ketika selesai menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian strategi belajar TOEFL yang perlu kita siapkan, pahami teks bahasa Arab dengan baik. Karena tes TOEFL ini dilakukan secara online ya, dan memang teksnya itu nanti kita menggunakan komputer atau laptop, itu kita harus pahami bisa jadi terjadi apa namanya problem atau masalah misalkan di laptopnya atau di komputernya. Nah, ini harus diantisipasi. Ya, strategi belajarnya tentunya kita memahami banyak teks ya. Makanya nanti kita setiap pertemuan coba untuk dilatih atau membahas soal. Gunakan kamus standar jika menemui kosakata yang belum pahami. Ya. Sekarang kamu sudah bisa diakses di HP ya. Di HP nanti kita kerjakan sama-sama soal begitu setiap pertemuan atau membahas soal, nanti kita coba kalau ada kosakata yang belum kita ketahui kita cari bersama-sama. Kemudian menguasai gramatika, sorof dan nahwu secara memadai. Nah, ini tentunya nanti di pertemuan bagian qawaid atau tarokib itu nanti saya akan coba memberikan teori secara umum saja, secara umum yang memang berhubungan penting dengan nanti untuk menjawab tes TOEFL ini. Kemudian memperhatikan konteks kalimat atau wacana. Ya. Sama dengan yang tadi, bahwa yang diperhatikan itu nanti kejelian kita dalam melihat soal atau menjawab soal. Gitu. Biasanya ini yang sering terkecoh itu mahasiswa itu memperhatikannya soalnya, memperhatikan isi soalnya. Jadi bukan pada inti soalnya. Misalnya ada sebuah soal bentuk paragraf. Nah, mahasiswa ini biasanya membaca dulu paragrafnya begitu. Secara seksama dibaca, itu kan membutuhkan waktu. Nah, biasanya triknya itu langsung pada soalnya. Apa soalnya? Jangan ditanyakan dalam soalnya itu sebetulnya tidak semua teks itu harus paham. Misalkan, apa topik dari teks ini? Nah, tentunya untuk menjawab sebuah topik, menjawab sebuah judul, itu biasanya ada di paragraf di awal atau di akhir. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa judul ataupun tema yang relevan dengan teks itu biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, itu trik-trik itu nanti kita akan coba pelajari. Kemudian pahami karakteristik soal. Nah, nanti kita akan memahami karakteristik soalnya begini nih. Nah, kemudian jangan mudah terkecoh dengan satu atau dua kata yang menjebak. Nah, biasanya dalam TOEFL ini kata-katanya atau jawaban-jawabannya itu yang mirip-mirip sehingga banyak mahasiswa yang terkecoh dalam memilih jawaban dalam TOEFL. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini, pembahasan tentang atau pemahaman awal ya, pemahaman awal tentang TOEFL ini. Dan insya Allah nanti kita akan coba mempelajari, kemudian membahas soal-soal agar nanti kita terbiasa dalam menjawab tipe-tipe soal tersebut, sehingga insya Allah nanti dimudahkan dalam menjawab TOEFL ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.